Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang keimanan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Nukhbatul Fikar dan yang lainnya tentang definisi sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya dan wafat di atas keimanan tersebut, walaupun diiringi atau pernah diselingi oleh kemurtadan. Kita ulangi, definisi sahabat adalah siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada beliau dan apa yang beliau bawa, lalu wafat di atas keimanan tersebut walaupun pernah terselingi oleh kemurtadan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ada seorang sahabat yang diperdebatkan oleh para ulama, ya, yang bernama Ash'ath, ya, apakah orang ini adalah seorang yang bukan sahabat, karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah beriman kepada Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun sempat murtad, namun kembali masuk ke dalam Islam dan semakin bagus Islamnya dan wafat di atas, ya, keimanan demikian. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, penamaan ini adalah penamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendatangi pekuburan, faqala, lalu beliau berdoa mengucapkan salam untuk mereka, assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Keselamatan atas kalian negeri
kaum orang-orang beriman, dan sesungguhnya insya Allah kami benar-benar akan menyusul kalian. Kemudian beliau mengatakan, waditu ana qad ra'ayna ikhwanana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sangat ingin, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, sungguh aku ingin kita bisa melihat saudara-saudara kita. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah sahabat-sahabatku. Perhatikan, ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan orang-orang yang hidup di zaman beliau, beriman dengan beliau, kemudian wafat di atas keimanan tersebut, ini disebut dengan para sahabat. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Sementara saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang, ya, belum datang. Yaitu saudara Rasulullah SAW adalah kita, yaitu para orang-orang yang beriman yang tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin wajib mengimani terkait dengan para sahabat, yang mengimani bahwasanya mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Bahkan mereka diwajibkan untuk mencintai para sahabat. Seorang mukmin wajib untuk mencintai para sahabat, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencintai para sahabat. Wajib bagi kita untuk mengimani tentang keutamaan dan kebaikan dari generasi ini, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dikarenakan karena mereka adalah generasi yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Para sahabat adalah generasi terbaik dan mereka adalah generasi utama. Mereka generasi pertama dari umat ini, generasi awal dari umat ini. Mereka adalah generasi yang paling afdol, ya, dari umat ini. Wajib kita untuk mengimani demikian. Dan keafdolan mereka, keutamaan mereka ini bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta diakui oleh, ya, kalangan mereka sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Seorang mukmin meyakini bahwasanya sahabat yang paling afdal adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dibandingkan dari umat ini, bahkan dari kalangan para sahabat itu sendiri secara mutlak. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin walakin akhi wa sahibi." Andaikan aku boleh untuk mengambil dari umat ini teman dekat, sahabat karib, khalil, yaitu sahabat yang dicintai, lattakhadtu Aba Bakrin, pastilah aku akan mengambil dan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, yaitu teman dekat, teman karib, sahabat dekat, ya. Atau khalil ini makna lainnya adalah, ya, orang yang paling dicintai.
walakin akhi wa sahibi, akan tetapi dia adalah saudaraku dan sahabatku, yaitu saudara seiman dan sahabat seperjuangan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada sahabat yang menyatakan tentang keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Disebutkan dalam riwayat Baihaqi, demikian pula ini disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, begitu juga oleh Ishaq bin Rahuyah dalam musnadnya, Imam Ahmad dalam Fadailu as-Sahabah disebutkan ungkapan Umar radhiyallahu an yang menyatakan lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la rajaha bihim. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, andaikan ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh penduduk bumi, pasti iman Abu Bakar lebih berat ketimbang mereka. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Inilah Abu Bakar radhiyallahu an yang memiliki keimanan yang luar biasa. Sampai-sampai beliau digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai as-siddiq, yang jujur imannya, yang benar imannya, as-siddiq, ya. Ini bentuk mubalaghah, ya. Dari kata as-sadiq, yang jujur, ya. Siddiq, yang jujur, yang benar imannya. Betapa tidak, Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang pertama-tama termasuk di kalangan bangsa Arab ketika itu yang ada di Mekah yang pertama sekali beriman. Di saat orang-orang menjauhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di saat itu Umar radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an itu mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat orang-orang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang membenarkan. Bahkan, ya, Abu Bakar karena begitu benarnya keimanan beliau, sampai-sampai informasi tentang satu perkara gaib yang disampaikan oleh musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimaninya. Yaitu kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kabarkan kepada penduduk Makkah tentang Isra Mi'raj beliau sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Syam, kemudian naik ke langit dalam hitungan satu malam, bahkan tidak sampai satu malam penuh, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan hal itu kepada orang-orang yang ada di Makkah. Salah satu dari paman Nabi SAW yang begitu kufur dengan Nabi SAW begitu bergembira mendapatkan kabar ini karena berupaya untuk memurtadkan Abu Bakar dari keislamannya. Maka dia bersegera datang kepada Abu Bakar, yang ketika itu Abu Bakar belum mendengar kabar tersebut dari Nabi SAW. Maka ia datang menyampaikan bahwasanya Muhammad SAW menceritakan tentang satu perkara yang mustahil, ya, yaitu kepergiannya dari Mekah menuju Syam, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian naik ke langit lalu kembali, ya, hanya dalam satu malam. Maka Abu Bakar radhiyallahu an, ya, ketika itu, ya, membenarkan, kontan membenarkan, bahkan andaikan, ya, dia yaitu Nabi Muhammad SAW menyampaikan
sesuatu yang lebih ketimbang itu, maka aku mengimaninya. Demikian, luar biasa, ya. Sangat pantas, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an digelari As-Siddiq, yang jujur dan benar imannya, karena memang demikian, ya, begitu besarnya keimanan Abu Bakar radhiyallahu an terhadap Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila kita melihat, ya, pengorbanan pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Ya, beliau mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkorban, bahkan seluruh hartanya diarahkan untuk dakwah Islam, perkembangan Islam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW memotivasi untuk berinfak dan bersedekah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang menginfakkan seluruh hartanya. Yang ketika Nabi SAW bertanya kepada beliau, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya, maka ia mengatakan, aku tinggalkan mereka, ya, bersama dengan Allah dan Rasulnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, atau ungkapan yang semisal dengan itu. Demikian Abu Bakar radhiyallahu an, yang beliau ini, ya, begitu besar pengorbanan, itu disebabkan karena, ya, keimanan beliau yang begitu besar. Sampai-sampai juga beliau berkorban, ya, untuk sesuatu yang sangat berharga, termasuk berharga, ya, yaitu putri beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan bahwa ia bermimpi Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu masih muda belia, ya, bahkan masih kanak-kanak. Dikabarkan dalam mimpi tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dikabarkan bahwa Aisyah adalah istri beliau kelak di surga. Maka serta merta Abu Bakar radhiyallahu an, ya, bersemangat untuk menikahkan putrinya kepada Rasulullah SAW. Padahal inilah sahabatnya, ya, luar biasa, ya. Sangat jarang terjadi, ya, di dalam pertemanan di dunia ini, ya, di mana seorang sahabat menikahkan putrinya untuk sahabatnya yang lain, ya. Demikian. Nah, kalaulah bukan karena keimanan yang besar, ya, dan pengorbanan yang besar, tentulah Abu Bakar radhiyallahu an tidak akan mau melakukan hal tersebut, ya, menikahkan putrinya yang dicintainya, ya, kepada sahabatnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak, ya, segudang dan seabrek dari kebaikan dan keafdalan, ya, kemuliaan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Cukuplah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sepakat semuanya, berijma semuanya untuk memilih Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bukti tentang keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, pemilihan, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara sepakat dan mufakat agar Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi bukti tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu di atas semua para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Dahulu kami pernah mengucapkan sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih hidup, yaitu tentang keutamaan para sahabat dengan urutannya. Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirha. Ya.
Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dahulu kami pernah menyatakan tentang keutamaan para sahabat yang hidup di zaman mereka. Sementara Nabi SAW itu masih hidup. Ungkapan mereka adalah menyebutkan Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar terlebih dahulu radhiyallahu an. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Maka hal itu sampai kepada Nabi SAW, namun beliau tidak mengingkari hal tersebut. Nah, ini menunjukkan ya hal ini disetujui Nabi SAW. Ya, nah, ini disebut dengan ya sunnah atau kita katakan takrir dari Nabi SAW, yaitu persetujuan Nabi SAW. Bahkan ada perkataan Ali radhiyallahu an yang beliau ini ya dijadikan oleh imam bagi orang-orang Syiah yang mereka begitu membenci Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali radhiyallahu an sebagai imam bagi orang-orang Syiah, yang orang Syiah ini menjadikan imam bagi mereka, sementara Ali radhiyallahu anhu belum tentu ridha dengan hal tersebut. Ali radhiyallahu anhu ini mengkabarkan tentang sesuatu yang menyalahi dari apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah tersebut. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, khairul ummati ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin summa Umaru walau syi'tu lasammaitu as-salisa yakni Utsmana radhiyallahu anhum ajma'in. Perkataan beliau ini disebutkan dalam kitab Kanzul Ummal di nomor urut hadis 32.684, demikian pula di nomor urut hadis 39, demikian. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, umat terbaik setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhuma. Bila aku ingin untuk menyebutkan yang ketiga, tentulah aku akan sebutkan yang ketiga, yaitu Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia ya urutan dari para sahabat ya radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita cukupkan penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan sebutkan ya materi pada pertemuan esok hari insyaallah taala. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif, maka silakan untuk mengajukan pertanyaan langsung di nomor 08 22 88 88 66 30 08 22 88 88 66 30. Bagi yang ingin bertanya lewat chatting WhatsApp, maka silahkan ya bertanya di nomor yang sama atau di nomor yang lain 0852 6190 4177. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, saya mau tanya Pak Ustadz di luar tema, saya pedagang di pasar. Teman-teman anak saya nitip beli barang lewat anak saya. Kalau barangnya tidak ada
di kios saya belikan di tempat yang lain dan saya mengambil untung. Bagaimana hukumnya? Dan anak saya kasih bayarnya ke saya setelah dibayar ya teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akad ini harus diperjelas ya agar teman-teman dari anak bapak tidak tertipu, tidak tercurangi dengan adanya penambahan dari harga yang didapatkan. Walaupun barangkali itu masih ya di bawah harga yang mereka ketahui. Namun tetap saja diperjelas ya akadnya demikian. Nah, jika contohnya mereka hanya nitip beli satu barang dengan harga yang telah mereka tetapkan. Contohnya lewat sang anak, teman-teman mereka ini mengatakan, teman-teman sang anak ini, tolong belikan barang ini dengan harga sekian, ya. Ini uangnya. Maka wallahu taala alam ini bisa termasuk ya bagian dari keagenan di mana dibolehkan untuk mengambil keuntungan. Asalkan tidak boleh menetapkan ya harga lebih dari harga yang telah ditetapkan oleh orang yang memiliki uang tersebut, ya, agar mereka tidak tertipu nantinya. Demikian. Maka bila didapatkan harganya lebih rendah, kemudian selisihnya itu diambil sebagai keuntungan, maka insya Allah taala dibolehkan, ya. Baik. Namun tetap saja, ya, diperjelas akadnya, ya, diperjelas akadnya. Karena menurut jumhur ulama dalam akad keagenan pun itu harus jelas upah yang didapatkan. Demikian, ya. Paling tidak ya jelas minimal upah yang didapatkan, ya. Kita katakan jelas upahnya. Nah, itu sudah cukup, ya. Demikian. Jika ingin mengambil keuntungan. Baik, ya. Jadi ketika teman-teman anak sang penanya ini menginginkan satu barang, nitip beli barang kan begitu, dengan satu spesifikasi barang yang telah jelas, ya, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya nanti di sini ada ya ongkos kirim atau jasa, ya, atau upah atau semisalnya, ya. Maka ini harus jelas demikian, ya. Wallahu taala alam. Karena ada sebagian orang yang mereka merasa tercurangi ketika mereka nitip barang lalu diambil keuntungan dari titipan tersebut, ya. Wallahu taala alam. Oleh karenanya di sini harus jelas, ya. Harus diperjelas akadnya. Dan telah kita sebutkan tadi bahwasanya jumhur ulama mempersyaratkan harus adanya kejelasan, ya, kejelasan pada upahnya, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, apakah di musola kantor wajib dikumandangkan azan Ustaz? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu disampaikan bahwasanya pendapat yang tepat tentang hukum azan adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah.
bukan fardu ain ya, tapi fardu kifayah, yaitu kewajiban yang ditanggung bersama, namun apabila dilakukan oleh sebagian orang maka akan terangkat kewajiban itu dari yang lainnya. Demikian ya. Oleh karenanya bila ada di wilayah tersebut satu masjid yang sudah berkumandang azan, maka ya sudah cukup untuk mewakili dari azan yang ada di adzan-adzan di tempat-tempat yang lainnya. Namun saya sarankan, karena ini adalah musalla untuk menghadirkan dan mengundang orang agar bisa sholat dari para pegawai yang ada di kantor, maka sebaiknya tetap melakukan adzan ya, agar orang-orang yang mungkin lupa atau lalai dari sholat maka bisa diingatkan ya, bisa diingatkan dengan adzan tersebut untuk bisa sholat ya di waktunya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, ada cerita teman sudah talak 2, masih tinggal beberapa hari di rumah tersebut. Rupanya terjadi sesuatu yang diinginkan berupa biologis, esok harinya wanita tersebut pergi. Apakah biologis itu terhitung rujuk? Apakah mereka ini masih terhitung masih suami istri? Ya. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan badan termasuk salah satu cara untuk rujuk yang sah. Jika suami telah menjima istrinya atau berhubungan badan dengan istrinya dalam kondisi istri sudah ditalak ketika itu, maka suami telah rujuk karena hubungan badan tersebut dan masa iddah telah putus, tidak perlu dilanjutkan. Demikian. Karena sesungguhnya hubungan badan itu merupakan ya tindakan menunjukkan ya dia menginginkan ya sang istrinya di waktu itu. Nah, itu oleh karenanya itu sebagai bentuk ya kiasan untuk dia rujuk kepada istrinya. Nah, ini menurut ya sebagian pendapat ulama ya, wallahu taala a'lam ya. Nah, kalau sang istri yang menyebarkan tentang talak tersebut, maka tidak ada hak bagi istri untuk ya mentalak ya. Lebih-lebih sang istri menyampaikan talak yang sudah dirujuk, maka ini tidaklah berlaku ya talak. Demikian ya. Ingat, talak itu adalah hak suami. Jadi talak dan rujuk adalah hak suami ya. Talak dan rujuk adalah hak suami, di tangan suami, bukan di tangan istri. Demikian. Jadi permintaan talak dari sang istri itu bukanlah jatuh talak ya. Bahkan ketika suami ya menyetujui permintaan istri untuk mentalak, namun sang suami tidak mengucapkan kalimat talak, maka persetujuan tersebut bukanlah talak. Demikian ya. Itu hanya menjawab pertanyaan atau permintaan sang istri, namun harus ada kalimat baru untuk mentalak. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di waktu mendatang. Sebelum kita mengakhiri,
perjumpaan ini ya kita motivasi kaum muslimin seperti biasa untuk berdonasi, meluangkan atau menyisihkan sebahagian harta agar menjadi aset akhirat dengan cara berdonasi, membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan kirimkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan ini menjadi amal jariah bagi Anda, sedekah jariah bagi Anda, dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.